Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam Jumat yang penuh berkah ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyingkap nasihat-nasihat dari Tuan Guru kita dalam kitab Al-Fathur Rabbani, yang insya Allah pada kesempatan malam Jumat yang penuh berkah ini yaitu dengan tema jangan menghancurkan akhiratmu dan memakmurkan dunia. Jangan menghancurkan akhiratmu dan memakmurkan dunia. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in, para syuhada, para sholihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Para hadirin, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk membacakan dari nasihat beliau. Al khairu kulluhu biyadihi. Segala kebaikan seluruhnya berada di tangannya. Al khairu kulluhu biyadihi. Segala kebaikan seluruhnya berada di tangannya. Jadi segala kebaikan-kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kejelekan-kejelekan itu berasal dari kita, dari nafsu kita, dari bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, dari bisikan ke dalam dada manusia, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Jadi yang namanya setan itu adalah tugasnya cuma membisikkan saja, ya. Membisikkan saja. Nah, kita sebagai manusia apakah menerima atau bisikan tersebut, atau kita bahkan menentangnya? Bagusnya menentangnya. Jadi semua kebaikan-kebaikan itu berasal dari Allah, dan semua kejelekan-kejelekan dari kita dan bisikan setan. Nah, kemudian kata Syekh, wal ata'u wal man'u biyadihi. Dan pemberian serta penahanan rezeki berada di tangannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, ya. Kemudian menahan rezeki, ya. Kita berdoa, kalau doa kita belum dikabulkan, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang telah kita terima, alhamdulillah. Rezeki itu bukan hanya saja harta, bukan hanya saja jabatan, bukan hanya saja kekayaan, tapi rezeki itu bisa saja berupa kedamaian, kebahagiaan, kenikmatan, ketenangan dari Allah. Itu juga bentuk rezeki. Kesehatan itu juga bentuk rezeki. Umur panjang, berkah, itu juga bentuk rezeki. Dan pemberian Allah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penahanan rezeki, maka kita harus bersabar. Bersyukur, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambahkan nikmat. Tapi kalau kita kufur, ingkar kepada Allah, tunggulah azab yang pedih. Kemudian kata Syekh, wal gina wal faqru biyadihi. Dan kekayaan serta kefakiran berada di tangannya. Orang yang kaya, orang yang fakir, itu semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz.
sudah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfud, dan kefakiran pun bersamanya, di tangannya. Jadi kekayaan itu adalah semuanya rizki dari Allah. Nah, kekayaan ini apakah digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kefakiran itu apakah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfud. Tertulis di alam ruh semuanya. Pertama tertulis di alam ruh, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya, jodohnya, kebahagiaannya, kesenangannya, kesedihannya, umurnya, semuanya ditulis dalam kitab Lauhul Mahfud. Kemudian ditulis lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam hadis Rasul, di kandungan ibu itu ditulis kembali oleh Allah. Di sana rizkinya, kemudian matinya, senangnya. Bahkan kita ahli surga, ahli dan neraka pun itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, catatannya dalam kitab Lauhul Mahfud. Nah, kita walaupun sudah ditulis ahli surga, ahli neraka, mudah-mudahan kita ditulis semuanya ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita terus berusaha mendekatkan diri, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud, ya. Kata Syekh, wal izzu wa dzullu biyadihi. Dan kemuliaan serta kehinaan berada di tangannya. Kehinaan berada di tangannya. Belum tentu yang namanya kemuliaan di hadapan manusia, belum tentu dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehinaan pun sama. Kehinaan kita melihat misalkan orang yang kelihatannya di bawah garis kemiskinan, kemudian pakaiannya compang-camping, hina di hadapan manusia, belum tentu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang tersebut mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena wal izzu wa dzullu biyadihi, dan kemuliaan serta kehinaan berada di tangannya. Kemuliaan di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Syekh, wal izzu wa dzullu biyadihi, dan kemuliaan serta kehinaan berada di tangannya. Kemudian kata Syekh, mali ahadin ma'ul syai'un. Tidak ada seorang pun yang memiliki sesuatu bersamanya. Jadi Allah menetapkan tersebut, hanya Allah lah yang berkuasa. Hanya Allah yang menulis dalam kitab Lauhil Mahfud. Tidak ada seorang pun yang mempunyai kemampuan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya sudah tertulis, rizkinya, kayanya, fakirnya, kemudian kemuliaan, kehinaan, kemudian semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud. Kemudian kata Syekh, fal aqilu mal yalzamu babahu wa yu'ridu an babi ghairihi. Maka orang yang berakal adalah orang yang senantiasa berpegang teguh pada pintunya dan berpaling pada pintu selain Allah. Jadi berpegang teguh terhadap Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in, dan para alim ulama. Al-ulama warasatul anbiya, itu adalah pintunya. Dan berpaling dari pintu selain Allah. Artinya di sini kita tidak boleh musyrik, tidak boleh syirik. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa besar.
maka kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya. Wa'budullaha wa la tusyriku. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Nah, itu adalah kata Syekh, fal aqilu mal yalzamu babahu wa yu'ridu am babi ghairihi. Maka orang yang berakal adalah orang yang senantiasa berpegang teguh pada pintu Allah, ya, yaitu Islam. Keimanan yang luar biasa, tauhidnya dijaga, tidak musyrik, tidak berpaling kepada selain Allah. Apa musyrik itu? Menyekutukan, percaya kepada selain Allah, percaya kepada benda, percaya kepada sesuatu yang mempunyai kekuatan. Padahal dalam Al-Fatihah sering kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kemudian kata Syekh, ya mudabbiru aroka taradil khalqa wa tashatul khaliqu. Ma yudabbiru aroka taradi khalqa wa tashatul khaliqu. Wahai pengatur urusan, aku melihatmu membuat makhluk ridho, tetapi membuat sang pencipta murka. Di sini pengatur urusan ini adalah sesuatu yang di dunia terlalu condong terhadap dunia, hatinya dunia, nuraninya dunia. Harusnya kata Syekh, pikiran boleh dunia, hati akhirat, dan nurani adalah Allah Subhanahu wa taala. Nurani ini adalah hati yang paling dalam. Kata Syekh, banyak orang yang berjuang, semangat mengenai dunia, tapi akhirat sedikit, dan kepada Allah mendapatkan ridho Allah hanya sedikit. Wahai ya mudabbiru aroka taradil khalqa wa tashatul khaliq. Wahai pengatur urusan, aku melihatmu membuat makhluk ridho, tetapi membuat sang khalik murka. Jadi kita jangan sampai Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita. Nah, kita sebagai kata Syekh harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu itu umat-umat dulu ketika berbuat maksiat, berbuat dosa itu langsung kontan dibayar. Misalkan umatnya kaum Lut, ya, itu ditenggelamkan ke bumi. Kemudian umatnya Nabi Nuh, kemudian banjir besar, langsung kontan umat. Tapi kelebihan umat Nabi Muhammad adalah ditahan murka Allah, ditahan karena cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Allah murka, jangan sampai Allah benci terhadap kita karena kita menjauhi Allah. Kita selalu berbuat maksiat, berbuat dosa, ya. Padahal dulu dilahirkan oleh ibu kita bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan suci, jangan kita kotori. Pulang pun kepada sang pencipta harus suci, ya. Jangan sampai Allah murka kepada kita, Allah benci kepada kita, ya. Itu kata Syekh, ya. Kemudian kata Syekh, tahribu akhirataka bi imaratid dunya ghairika. Tahribu akhirataka bi imarati dunya ghairika. Engkau merusak akhiratmu demi memakmurkan duniamu. Kita merusak akhirat kita. Padahal kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan akhirat. Dunia hanya sementara. Paling umur umat Nabi Muhammad itu
kata Rasul 60-70 itu sedikit. Itu juga a'darullah sakit dan sakit ya, sakit dan sakit. Janganlah merusak akhiratmu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merusak akhirat dengan melakukan maksiat dan melakukan dosa. Pulanglah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya adalah tobatan nasuha, tobat yang sebenarnya. Menggambarkan, dulu ada ulama menggambarkan, kalau misalkan kita mempunyai kerikil yang banyak, kemudian dilempar, setiap kita melakukan dosa dilempar ke depan rumah kita, terus setiap melakukan dosa, baik dosa besar dosa kecil, dilempar, itu di depan rumah kita kerikil tersebut akan menggunung. Itu saking banyaknya dosa-dosa kita. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merusak akhiratmu, bertobatlah kepada Allah ya. Kita mungkin banyak dosa mulai balik sampai saat ini. Ada yang umurnya 40, 20, 30, 60, 70 ya. Janganlah engkau merusak akhiratmu. Bertobatlah kepada Allah, dan engkau merusak akhiratmu, kata Syekh, ta'alibu akhirataka bi imaratid dunya ghairika. Engkau merusak akhiratmu demi memakmurkan dunia orang lain ya. Ya. Jadi di dunia ini bebas, padahal nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, an qaribin anta ma'khudun. Sebentar lagi engkau akan dijemput kembali. Sebentar lagi, kita tidak akan lama hidup di dunia ini, akan mati semuanya. Calon mati, semuanya akan mati. Yang hidup akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan mati, akan dijemput oleh malaikat Ijrail. Nah, sebagian ulama mengatakan ketika kita di akhir hayat kita tergantung kepada hidup di dunia ini. Kalau hidup di dunia ini kita condong terhadap kebaikan, condong terhadap ketaatan kepada Allah, maka insya Allah pas akhir hayat pun kita akan meninggalnya dalam keadaan baik, keadaan husnul khotimah. Kita sering menyaksikan ada meninggal ketika sujud, ada meninggal ketika berkhutbah, ada meninggal ketika setelah sholat, ketika mempunyai wudhu dan lain sebagainya. Dan kita juga sering menyaksikan ada orang yang matinya su'ul khotimah. Ini syariat ya, kelihatan secara kasat mata. Ada matinya sambil minuman keras, ada matinya sambil pergaulan bebas, ada matinya sambil memakan makanan haram ya. Kemudian itu bagaimana hidup di dunianya. Kalau condong kepada kebaikan, insya Allah Allah akan tunjukkan kepada kebaikan, husnul khotimah. Tapi dalam hidup di dunia condong kejelekan, maka hidup matinya pun akan syu'ul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Man qara'a fi akhirihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa, kata Rasul, di akhir hayat hidupnya dia mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya khuduka alladhi akhdul alimu syadidun. Ya khuduka alladhi
akhduhu alimun syadidun. Engkau akan dijemput oleh zat yang siksaannya amat pedih lagi keras. Ya Allah, siksa Allah itu luar biasa. Pedih. Azabun alim. Ya, siksa yang sangat pedih. Bayangkan saja nauzubillahi min dzalik ketika manusia dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dibakar, kemudian hancur kulitnya, kemudian dibaguskan kembali, dihancurkan kembali. Minumannya adalah minuman darah, minuman nanah, makanannya adalah makanan kayu jagung. Api neraka kalau sedikit saja, kata ulama, itu hancur bumi ini, sedikit saja. Apalagi api neraka yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya Allah dari siksa api neraka. Berdoalah terus kepada Allah untuk kita dijauhkan dari siksa api neraka. Engkau akan dijemput oleh zat yang siksaannya amat pedih. Itu kata Syekh. Kemudian kata Syekh, ahduhu alwanun katsiratun. Ahduhu alwanun katsiratun. Cara menjemputnya bermacam-macam bentuk. Jadi ada yang meninggalnya dalam keadaan tersenyum, ya. Ada meninggalnya sangat mengerikan sekali. Ada meninggalnya itu, mudah-mudahan kita meninggalnya ya Allah dalam keadaan indah, tersenyum, melihat surganya Allah, melihat kenikmatan, ya. Itu kata Syekh. Yahuduka, kemudian kata Syekh, yahuduka bil azli an awwalayatika. Yahuduka bil azli aw wilayatika. Dia menjemputmu dengan pencopotan jabatan dan kedudukannya. Jadi berbagai macam orang-orang yang lupa kepada Allah di dunia saja sudah digambarkan. Di dunia saja sudah digambarkan. Dia menjemput dengan pencopotan jabatan dan kedudukanmu. Ada yang dicopot jabatannya, ada yang dimasukkan ke dalam penjara, ada yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang digebukin sama orang, ada yang itu sebenarnya kehendak Allah Subhanahu wa taala, dijemput dengan pencopotan jabatan dan kedudukanmu ini. Kata Syekh, digambarkan udah 454 Hijriah yang lalu ini, ya. Sekitar tahun seperti sekitar itu tahunnya disampaikan oleh Syekh. Ini dibayar oleh Allah di dunia saja itu sudah ada, ya, gambaran-gambaran orang-orang yang jauh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, ya'khuduka bil maradi wa dzulli wal fakri. Ia menjemputmu dengan penyakit kehinaan, ada dengan penyakit, ya. Ada kehinaan. Itu cara-cara menjemput sebelum meninggalnya itu ada, atau nanti di akhirat kelak. Ia menjemputmu dengan penyakit, kehinaan, kepakiran. Itu gara-gara kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, ya'khuduka bitasliti asyadaidi wal gumumi wal humumi. Ia menjemputmu dengan menguasakan berbagai kesulitan, kesedihan dan kegundahan. Jadi orang yang bermaksiat, melakukan dosa, itunya hatinya tidak akan tenang. Gundah, gelisah, sedih. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan hati nuraninya. Hati nurani ini adalah bersih, hati nurani dari Allah. Ketika kita bertolak belakang melakukan maksiat, sebetulnya hati mereka itu gelisah. Orang-orang yang melakukan maksiat, dosa itu hatinya gelisah, mengusahakan berbagai kesulitan, kesedihan dan kegundahan. Nah itu kata Syekh.
Kemudian kata Syekh, yahuduka bitaslitil al-sinati al-khalqi wa aidihim alaika. Ia menjemputmu dengan menguasakan lisan-lisan makhluk, tangan-tangan mereka atasmu. Jadi ia menjemputmu dengan menguasakan lisan-lisan makhluk, tangan-tangan mereka atasmu. Seperti itu. Kemudian kata Syekh, kullu mahlukatihi yusallituha alaika. Kullu mahlukatihi yusallituha alaika. Segala makhluknya ia kuasakan untuk menimpa ujian kepadamu. Jadi ada yang mereka akibat dari perbuatannya itu dengan lisan-lisan orang lain itu, atau dengan tangan-tangan mereka, ya, sehingga mereka tadi kata Syekh yaitu kesulitan, kesedihan, kegundahan dengan penyakit, kehinaan, kepakiran, dengan pencopotan jabatan, kedudukan. Karena apa? Karena mereka terlalu haus terhadap dunia dan merusak akhirat. Haus terhadap dunia, merusak akhirat. Merusak akhirat. Padahal akhirat itu adalah kehidupan yang abadi, ya. Kata Syekh, tanbih ya naim, tanbih ya naimu. Sadarlah wahai orang yang tidur lalai. Ya, kita mungkin ya tidur lalai. Maka bangun. Bangunlah kata Syekh, itu sebelum dibangunkan, artinya di dunia ini kita harus bangun sebelum nanti di akhirat dibangunkan, dibangkitkan, yaumul ba'ats, ya, dibangkitkan. Sadarlah sebelum kau disadarkan. Sadarlah di dunia, ya, sadar itu di dunia. Bukan sadar itu tidak nanti di akhirat tidak berlaku. Sadar itu di dunia. Ibadah itu di dunia, ya. Bangunlah sebelum kau dibangunkan. Itu kata Syekh. Maka kata Syekh, Allahumma aikizna bika walaka amin. Aikizna bika walaka amin. Allahumma aikidna bika laka amin. Ya Allah, bangunkanlah kami dengan kesadaran karenamu dan untukmu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kata Syekh, ya Allah, bangunkanlah kami dengan kesadaranmu, yaitu dibimbing oleh Allah. Bangun beribadah, bangun di sepertiga malam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran karenamu dan untukmu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pembacaan kitab, ya. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya pribadi. Wa iyyakum shawban fa minallah wa iyyakum famini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.